Selamat hari Minggu, selamat pagi jemaat sekalian. Saya harap setelah menyanyikan lagu-lagu yang sangat indah dan tadi juga mendengarkan kesaksian yang sangat indah, kita siap untuk belajar firman Tuhan. Itu adalah salah satu tujuan dari kita bernyanyi. Jadi itu juga mencerminkan filosofi dari kita bernyanyi, di mana kita menyanyikan lagu-lagu, salah satunya adalah untuk membimbing hati kita kepada suatu kesiapan akan firman Tuhan. Oleh karena itu kita berkata bahwa lagu-lagu yang memberikan pesan pemberontakan, ya, dengan nada-nada rock and roll, dengan backbeat dan lain sebagainya, sangat tidak cocok. Ya, kalau setelah Anda memberikan pesan pemberontakan, lalu Anda ingin berkata, mari kita taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Ya, kita bilang itu sangat tidak cocok pesannya. Tapi lagu-lagu himne, lagu-lagu yang tidak dengan nada rock and roll, tapi dengan nada yang teratur, ya, menyajikan suatu desain Tuhan untuk kita yang akan kita temukan dalam firman-Nya. Oke, saja kita untuk membuka Alkitab kita bersama. Sekali lagi kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam Matius pasalnya yang ke-13. Nah, hari ini kita akan melihat ayat yang ke-24. Tapi kita akan lompat sedikit karena perikop yang kita baca adalah ayat 24 sampai 30, kemudian kita lompat ke ayat 36 sampai ayat yang ke-43. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, kemudian ayat 36 sampai ayat yang ke-43. Kalau sudah mendapat, saya akan membacakannya. Jemaat silakan perhatikan dengan seksama di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari mana lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kita lompat ke ayat yang ke-36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, di hadapan kami dan baru saja kami baca, ada firman yang Engkau ucapkan. Engkau ucapkan itu kepada orang-orang Israel hampir 2000 tahun yang lalu. Tetapi bukan hanya kepada mereka. Karena Roh Kudus-Mu menggerakkan Rasul Matius untuk mencatatkannya. Maka Engkau ucapkan juga kepada kami pada hari ini.
Oleh karena itu Tuhan, kami meminta bahwa Engkaulah yang mengucapkannya, Engkau pula yang kiranya menerangi pikiran kami, sehingga kami memahami artinya, dan bukan hanya sekedar memahami, tapi kami menerimanya, kami melakukan apa yang Engkau ingin kami lakukan, berdasarkan instruksimu ini. Terima kasih Tuhan, dengan yakin dan percaya, bahwa Roh Kudus akan menolong kami panjatkan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih di Matius pasal 13, dan ini salah satu hal yang sangat indah ketika kita bisa mempelajari Alkitab secara sistematis. Saya harap Anda tidak melupakan apa yang sudah kita bahas, karena semuanya sambung menyambung bertali-talian, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan ini adalah perumpamaan yang kedua di Matius pasal 13. Di Matius pasal 13 ini Yesus mengucapkan 7 perumpamaan. Ini adalah perumpamaannya yang kedua. Perumpamaan yang pertama, masih ingat, itu adalah tentang seorang penabur yang menabur benih, dan yang ditekankan di situ adalah benih itu jatuh kepada berbagai jenis tanah. Ada 4 jenis tanah yang berbeda. Itu adalah perumpamaan pertama. Dan perumpamaan kedua ada kemiripan, karena ini masih bicara soal tabur menabur rupanya. Dalam perumpamaan kedua ini ada seorang yang menabur, ya, tapi di sini penekanannya berbeda. Penekanannya bukan perbedaan tanah, tapi perbedaannya adalah ada gandum dan ada lalang. Nah, untuk melihat latar belakangnya, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus di pasal 13 mengucapkan 7 perumpamaan ini adalah meresponi penolakan orang Israel. Di pasal 11 dan pasal 12 kita sudah melihat, walaupun Tuhan Yesus sudah menyatakan segala bukti di hadapan mereka, yang Matius dengan sangat hati-hati telah presentasikan kepada kita bahwa inilah Mesias, inilah Sang Raja yang sudah datang dari silsilahnya, dari kemenangan dia dari pencobaan, dari mukjizat-mukjizatnya, dari pengajarannya. Inilah Sang Raja, dan Yesus membuktikan dirinya berulang-ulang. Namun orang Israel secara nasional menolak dia. Memang ada orang Israel yang menerima dia, sebagian murid-muridnya, segelintir orang menerima dia. Tapi secara nasional, diwakili oleh orang-orang Farisi, imam-imam Saduki, ahli Taurat, mereka menolak Yesus Kristus. Dan ketika mereka menolak Yesus Kristus, maka Tuhan segera mengucapkan 7 perumpamaan nih di Matius pasal 13, yang kata kuncinya, masih ingat di ayat 11, Anda buka lagi, Matius 13 ayatnya yang ke-11. Apa dikatakan di situ? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Waktu Yesus Kristus pertama kali melayani, dia berseru, kerajaan sorga sudah dekat, kerajaan sorga sudah dekat. Apa itu kerajaan sorga, saudara yang kasih Tuhan? Kerajaan sorga adalah kerajaan yang dinanti-nantikan oleh orang Israel pada waktu itu. Itulah kerajaan yang dijanjikan kepada Daud, dan yang kita tahu hari ini akan digenapi dalam 1000 tahun nanti, pemerintahan Yesus Kristus. Dan Tuhan berkata, kerajaan sorga sudah dekat, kerajaan sorga sudah dekat. Tetapi kemudian ketika mereka menolak Yesus Kristus, bayangkan, mereka mau kerajaannya, tapi mereka tolak rajanya. Mereka mau kerajaan itu dipulihkan, tapi mereka tidak mau rajanya Yesus Kristus. Mereka menolak, ini bukan raja kami. Bahkan ketika Pilatus menuliskan di atas salib itu raja orang Yahudi, orang Farisi datang, jangan tulis raja orang Yahudi, tulis aja dia ngaku-ngaku raja orang Yahudi. Tapi Pilatus bilang, apa yang sudah aku tulis, sudah aku tulis. Mereka menolak sang raja itu. Jadi bagaimana mereka bisa menerima kerajaannya kalau rajanya ditolak? Oleh karena itu Yesus mulai berbicara mengenai rahasia kerajaan sorga. Apa itu rahasia, saudara kasih Tuhan? Kita sudah bahas bahwa rahasia itu bukan sesuatu yang, hari ini kita nggak boleh ngomong, nggak boleh sampaikan kepada orang karena itu rahasia, bukan. Tetapi rahasia dimaksud sini adalah sesuatu yang di perjanjian lama belum disingkapkan. Di perjanjian lama belum Tuhan beberkan dengan terang. Mungkin ada sedikit petunjuk, mungkin ada sedikit hint di situ, tetapi belum Tuhan singkapkan dengan sungguh-sungguh dalam perjanjian lama. Tetapi kemudian yang dalam perjanjian baru ini, Tuhan singkapkan untuk kita ketahui, yaitu apa? Yaitu masa gereja, saudara Tuhan. Itu masa gereja. Karena ketika orang Israel menolak Yesus Kristus, maka kerajaan yang dijanjikan itu ditunda. Kerajaan yang dijanjikan itu ditunda, masuk masa gereja. Masa gereja belum disingkapkan di perjanjian lama. Kenapa belum disingkapkan? Karena Tuhan masih memberikan opsi kepada orang Israel, kamu sebenarnya bisa menerima raja kamu. Kamu sebenarnya bisa menerima raja kamu. Jadi ini bukan masalah
Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada orang yang berpikir, wah kalau begitu berarti Tuhan nggak tahu orang Israel akan tolak. Tuhan sudah tahu persis orang Israel akan tolak, saudara. Tetapi Tuhan ingin memberitahu kepada orang Israel bahwa kamu punya choice. Kamu sebenarnya bisa menerima raja kamu. Dan kalau kamu menerima raja kamu, mestinya kerajaan itu akan datang segera. Dan saudara, ada presiden yang Tuhan lakukan ini di zaman perjanjian lama. Masih ingat waktu orang Israel keluar dari Mesir? Mereka menghabiskan waktu sekitar 1 tahun sampai ke Gunung Sinai. Kemudian mereka berkemah di sana sekitar 1 tahun juga. Ya. Dan mereka 1 tahun di situ mendirikan kemah suci, mendirikan segala macam semua peralatan yang diperlukan. Lalu kemudian Tuhan bilang, sekarang masuk Kanaan. Masuk Kanaan. Mereka kirim 12 pengintai. Tapi apa yang terjadi? Mereka menolak Tuhan. Mereka berkata, Tuhan ini mau bunuh kami. Tuhan mau bunuh kami. Masa kami disuruh masuk ke dalam tanah ini yang orangnya raksasa semua. Tuhan mau bunuh kami, mau bunuh anak-anak kami. Tuhan marah. Ngapain Tuhan bunuh kamu begitu? Di Mesir aja kamu dibunuh, kalau ini gampang, susah banget gitu kan. Tuhan marah. Tuhan bilang apa? Kalau begitu ditunda. Nggak jadi masuk. 40 tahun. Ya. Tuhan menunda orang Israel masuk ke Kanaan 40 tahun karena mereka memberontak kepadanya. Ya. Dan itu memberontak kepada Musa, saudara kasih Tuhan. Anda bisa bayangkan, ketika orang Israel memberontak, Musa yang adalah tipologi Yesus Kristus. Tetapi ketika mereka memberontak kepada Sang Yesusnya sendiri, Yesus Kristus itu sendiri, dan mereka menolak dia, bahkan menyalibkan dia. Makanya Tuhan berkata, kerajaan milenium itu, kerajaan sorga itu ditunda. Ya. Kerajaan itu ditunda, dan sekarang kita masuk ke dalam masa gereja. Kita masuk dalam masa gereja sehingga rahasia kerajaan sorga di sini. 7 perumpamaan yang Tuhan Yesus ucapkan di dalam Matius pasal 13 di sini berkaitan dengan masa kita sekarang. Masa kita sekarang. Dan ada banyak hal yang Tuhan ingin kita tahu mengenai apa yang akan terjadi di masa gereja ini yang Tuhan singkapkan dalam perumpamaan-perumpamaan ini. Dan itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan berfokus kepada yang nomor 2 di sini. Apa yang Tuhan ingin kita tahu mengenai masa di mana kita sekarang hidup, masa di mana kita sekarang melayani, masa gereja ini melalui perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ada 3 hal yang akan saya bahas. Ya, ada 3 hal yang akan saya bahas. Apa yang Tuhan ingin kita tahu, apa yang harus kita lakukan di masa jemaat lokal sekarang ini. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, Tuhan ingin agar kita mempersiapkan hati dan memperhatikan benih. Tuhan ingin kita mempersiapkan hati dan memperhatikan benih. Ini adalah kombinasi dari perumpamaan pertama dan perumpamaan kedua. Perumpamaan pertama, tadi saya katakan, tadi penabur, dia tabur, ada 4 jenis tanah. Kalau jatuh ke tanah yang di pinggir jalan, dia menolak. Dia hati yang keras. Benihnya jatuh, dia nggak mau masuk, dia tutup, dia keras di situ. Datanglah burung mematuknya. Jadi yang Tuhan ingin tekankan di situ adalah, hey, ini adalah aspek pribadi. Hey, orang-orang yang hidup di masa gereja, kalian harus mengecek hatimu. Apakah hatimu siap menerima firman Tuhan atau tidak? Jangan sampai ketika firman kebenaran datang, hatimu keras. Atau hatimu sudah penuh dengan semak-semak yang lain. Sehingga tidak bisa lagi menerima firman itu. Kamu harus persiapkan hati. Itu adalah penekanan perumpamaan pertama. Tetapi di perumpamaan yang kedua, Tuhan ingin kasih pengajaran yang lain lagi. Bukan saja kamu harus mempersiapkan hati, tapi kamu harus memperhatikan benih yang datang. Kamu perhatikan benih yang datang. Jadi ingat, di perumpamaan pertama benihnya sama, yang beda adalah tanahnya. Di perumpamaan yang kedua, tanahnya tidak disebut berbeda, tanahnya sama. Tapi yang berbeda adalah benihnya. Ada yang pertama datang menabur benih yang baik, lalu katanya malam-malam datang musuhnya menaburkan benih lalang. Benih lalang. Jadi Tuhan tidak ingin kita jatuh kepada 2 kesalahan ini. Di mana ada orang yang salah sesuai dengan perumpamaan pertama. Di mana hati dia keraskan terus. Sehingga ketika ada kebenaran datang,
dia tidak bisa menerimanya. Dia tidak mau menerimanya. Mungkin ada semak tadi, mungkin ada semen, hatinya udah di semen itu di pinggir jalan, ya, dia tidak bisa menerimanya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ada juga yang berbahaya yang diperingatkan di perumpamaan kedua ini, orang yang tidak memilah-milah apa yang mau dia percaya. Tidak memilah-milah benih apa yang dia terima masuk ke dalam hatinya. Sehingga kalau misalnya yang ditaburkan adalah benih lalang, maka yang tumbuh nanti adalah lalang kebanyakan di situ. Dia menerimanya begitu saja. Nah, ini yang Tuhan ingin tekankan, bahwa manusia bukan saja harus mempersiapkan hatinya, tapi juga kita harus mempersiapkan akal budi kita untuk melihat yang mana gandum, yang mana lalang. Coba kita perhatikan ayat yang ke-41. Dengan cara apa Tuhan menggambarkan lalang ini? Lalang ini sebenarnya apa sih? Memang lalang itu disebut sebagai anak-anak si jahat tadi di ayat 38. Kan dikatakan ini, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Anak-anak si jahat. Tapi kenapa mereka bisa jadi anak-anak si jahat? Perhatikan ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang, apa katanya? Menyesatkan. Segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Jadi kita melihat di sini, ya, benih lalang ini adalah hal-hal yang menyesatkan. Sehingga orang-orang yang menerima benih itu dan tidak waspada dan hatinya ditutup terhadap gandum, tapi malah dibuka kepada lalang, akhirnya dia tumbuh menjadi anak-anak si jahat. Oh, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini, ini adalah hal yang sangat memprihatinkan. Apalagi begitu banyak orang hari ini mencemooh perlunya untuk menguji, mencemooh perlunya untuk memakai akal budi, mencemooh perlunya untuk menyelidiki. Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Tapi Tuhan ingin ingatkan melalui perumpamaan ini bahwa hati-hati. Anak manusia menabur. Anak manusia itu adalah Yesus Kristus. Dimulai dari Yesus Kristus. Yesus Kristus. Tadi malam barusan ada saya diundang oleh Gembala Dance online, kita bikin tentang sejarah baptis di situ. Dan tema yang diusul ada asal-usul gereja baptis. Yang kita bilang asal-usul gereja baptis kita tarik kembali kepada Yohanes Pembaptis. Dia yang pertama membaptis. Kemudian orang-orang yang dia baptis dia serahkan kepada gembala pertama. Orang-orang yang dia baptis dia serahkan kepada gembala pertama, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Dialah yang pertama menabur di masa gereja ini. Dialah yang pertama menabur. Makanya dikatakan di sini, orang yang menabur benih yang baik ialah anak manusia. Yesus Kristus dia pertama menabur. Kemudian setelah Yesus pulang ke sorga, kita yang menjadi pengikutnya, kita ikut menabur bersama dengan dia. Pemberita-pemberita kebenaran ikut menabur di sini. Tetapi bukan hanya Yesus yang menabur, bukan hanya pemberita kebenaran yang menabur. Tetapi katanya ada musuh. Iblis menabur juga. Menaburkan benih-benih kesesatan. Sehingga kita harus waspada. Itu adalah hal yang pertama yang Tuhan ingin kita perhatikan di masa gereja ini. Persiapkan hati, namun juga perhatikan benih. Perhatikan benih yang datang. Hal yang kedua, saudara kasih Tuhan, yang Tuhan ingin kita sungguh-sungguh perhatikan di dalam masa gereja lokal ini, bukan hanya masalah itu saja, tetapi Tuhan ingin supaya kita bisa membedakan antara gandum dan lalang. Tuhan ingin supaya kita bisa membedakan antara gandum dan lalang, saudara. Nah, memang gandum dan lalang itu pada waktu mereka masih kecil atau masih muda istilahnya, itu sangat sulit dibedakan. Karena sama-sama mirip-mirip, kayak waktu dia masih muda itu kayak rerumputan.
Sehingga sulit dibedakan. Tetapi ketika dia sudah mulai berbuah, nah, disinilah mestinya dia bisa dibedakan. Karena gandum akan berbuah, tetapi lalang tidak akan berbuah. Lalang ada banyak jenis. Kalau lalang kita lihat sebagai pokoknya hal yang tidak bagus. Artinya gini, ketika seseorang menabur, ketika dia bercocok tanam, tentu ada yang dia tuju. Dalam perumpamaan ini gandum yang dia tuju. Dan yang lain di luar gandum adalah hal-hal yang mengacaukan. Gandumnya satu. Hal-hal yang mengacaukan bisa banyak, saudara. Gandumnya satu, lalang itu bisa banyak jenis. Yang penting kalau dia bukan gandum yang Tuhan ini mau, maka dia lalang sebenarnya. Dan itu bisa banyak jenis. Bisa dari yang gampang dibedakan. Gampang dibedakan. Oh, misalnya warnanya saja sudah berbeda. Atau ukurannya beda jauh. Sampai kepada lalang yang mungkin sangat sulit dibedakan. Jadi lalang itu bisa banyak jenis. Tetapi yang Tuhan tuju adalah gandum. Di sini. Dan semakin dekat kepada musim penuaian, akan semakin jelas perbedaannya. Karena semakin dekat kepada musim penuaian, gandumnya akan berbuah semakin jelas. Buahnya akan makin besar, makin matang. Tetapi semakin jauh dari musim penuaian, maka ketika masih muda, sulit dibedakan kadang-kadang. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ingin kita bisa membedakan antara gandum dan lalang. Nah mungkin Anda bertanya, bagaimana caranya saya membedakan gandum dan lalang? Kalau secara botani, dari segi tumbuh-tumbuhan, paling gampang membedakan satu dengan yang lain adalah dari buahnya. Paling gampang membedakan pohon satu dengan pohon lain dari buahnya. Saya termasuk orang kota. Jadi saya tidak begitu tahu ini pohon-pohonan. Seringkali kalau jalan-jalan sama Pak Suhento, ya, dia bilang, oh ini pohon ini. Saya bilang, dari mana taunya ya? Pak Suhento bilang, oh itu waktu saya kecil begini-begini. Oh ya, karena Pak Suhento besarnya di Sintang segala macam kan. Mungkin lebih sering manjat pohon dari saya begitu ya. Mungkin, gitu kan? Ya. Tapi kalau saya disuruh membedakan pohon, ya saya harus lihat buahnya. Kalau udah ketemu buah mangga, ya pokoknya saya tahu ini pohon mangga. Tapi kalau nggak ada buahnya, saya nggak akan tahu itu pohon mangga. Gitu ya. Anda tipu saya bilang ini pohon rambutan, saya juga percaya. Gitu ya. Anda tipu saya ini pohon apa, saya percaya. Gitu ya. Karena saya nggak tahu apa-apa. Tapi ketika ada buahnya, ya, wah saya akan tahu. Oh iya, sudah jelasnya buah durian. Masa kamu bilang buah mangga, pohon mangga, gitu kan? Ya, nggak mungkin. Gitu ya. Tuhan Yesus juga berkata, kamu akan mengenal pohon dari buahnya. Jadi bagaimana kita mengenal gandum dari lalang? Gitu kan? Mengenal gandum dari lalang. Ya paling jelas adalah dari buahnya sebenarnya. Nah, cuman banyak orang tidak paham apa maksudnya mengenal dari buahnya. Gitu. Sehingga banyak orang berpikir mengenal dari buahnya itu maksudnya adalah seberapa sukses dia. Oh, ya ini adalah yang benar karena dia sangat sukses. Suksesnya diukur dari manusia. Oh, dia besar. Oh, dia banyak orang yang ngikut. Oh, dia lihat tuh, diberkati katanya. Diberkati maksudnya ini kan dapat duit banyak, ekspansi kemana-mana. Wah ini buahnya katanya. Oh, dia pikir itu buahnya, saudara. Padahal bukan. Bukan itu yang Tuhan Yesus maksudkan ketika dia berkata, kamu akan mengenali pohon dari buahnya. Karena, memang kalau kita lihat pohon, jenis pohon itu nggak tergantung banyaknya buah, saudara. Tapi dari jenis buah. Mau buahnya cuma satu, atau buahnya sepohon itu, kalau jenisnya buah itu, ya itu pohonnya itu, gitu. Kita bukan hitung, oh buah mangganya ada 3 nih pohon mangga. Atau ini
mangganya sepohon itu pohon mangga. Kalau mangganya cuma satu jadi rambutan gitu kan enggak gitu. Ya. Mau seberapa banyak pun mangganya di situ ya mangga di situ. Tetapi apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan buah, Saudara? Coba kita lihat di sini. Kita melihat beberapa ayat ya. Misalnya kita buka di dalam Efesus pasal 5. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan buah kalau begitu? Efesus pasal 5. Kalau misalnya buah itu adalah kesuksesan jasmani, maka Anda tahu siapa yang paling tidak berbuah? Rasul Paulus salah satu yang kering kerontang. Kalau misalnya ukurannya adalah kesuksesan jasmani. Rasul Paulus tidak mendapatkan keuntungan materi, dia miskin, bahkan dia berkata kepada orang-orang, aku tahu kelimpahan, aku tahu kelaparan, dia di penjara. Tapi apa yang Paulus ajarkan mengenai buah di dalam Efesus 5 ayat 9? Apa yang dikatakan di situ? Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi apa buah yang dimaksud di sini? Terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan kita harus menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Ini buah yang Tuhan inginkan. Saudara yang kasih Tuhan, buah, pohon bisa berbuah, itu adalah suatu proses yang ajaib boleh dibilang. Kenapa? Karena pohon mampu untuk mengambil sari-sari dalam tanah. Dia bisa mengambil unsur-unsur hara. Dia mengambil karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen. Semua unsur-unsur itu dia ambil, dia serap. Kemudian dia ubah itu menjadi sesuatu yang manis. Sesuatu yang akhirnya kita kenal sebagai buah. Itu adalah kemampuan pohon. Demikian juga orang yang sudah diselamatkan. Itu mengalami sesuatu hal yang ajaib. Di mana dari hal-hal lampau kita, Tuhan mengerjakan sesuatu perubahan yang ajaib. Dari kepahitan kita, diubah menjadi sesuatu yang manis bagi Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Ini adalah buah yang Tuhan maksud. Sehingga kita bisa berkata bahwa kalau kita ingin mengenal ini buah atau bukan, ini buah yang benar atau enggak, standarnya adalah apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Karena bagaimana kita tahu apa yang berkenan kepada Tuhan? Melalui firman-Nya. Sekali lagi, Anda ingin mengecek apakah ini berbuah atau tidak. Yang dicek adalah apakah dia sesuai firman Tuhan atau tidak. Itu yang akan Tuhan cek juga. Coba kita buka Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-48. Apa yang akan menjadi standar Tuhan untuk menguji setiap pohon? Kalau Tuhan Yesus bilang, kamu akan mengenal pohon dari buahnya. Oke. Lalu apa standarnya Tuhan? Ketika engkau mengecek tiap-tiap kami, tanaman-tanaman di dunia ini, apa yang akan engkau cek? Perhatikan Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Tuhan sudah mengumumkan bahwa standar yang akan dia pakai untuk menguji semua manusia, untuk menghakimi semua manusia, tidak lain dan tidak bukan adalah firman yang sudah dia katakan. Oleh karena itu, kita ingin tahu, yang mana lalang, yang mana gandum. Kita lihat yang mana yang berbuah. Bukan berbuah dalam pengertian yang mana yang gede, yang banyak, yang sukses materi, bukan. Tetapi yang mana yang sesuai dengan, yang berkenan kepada Tuhan. Dan tahu dari mana? Kita bandingkan dengan firman Tuhan. Kita bandingkan dengan firman Tuhan. Oh saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita harus memberi contoh.
Dan saya ingin memberikan beberapa contoh bagaimana kita bisa membedakan antara gandum dengan lalang dengan memakai firman Tuhan. Tuhan. Ada banyak hal yang mirip-mirip di dunia ini. Banyak orang yang tertipu, banyak orang berpikir, ini tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya antara lalang ini dengan gandum ini. Tetapi kita harus membedakan. Apa saja contoh yang bisa kita angkat? Misalnya saudara yang kasih Tuhan, ada orang yang berpikir bahwa standarnya adalah kebaikan. Standarnya adalah kebaikan. Jadi dia berpikir, orang Kristen melakukan kebaikan, tetapi ada banyak juga yang melakukan kebaikan yang bukan Kristen. Selama sama-sama melakukan kebaikan, ya maka sama sajalah. Karena ujung-ujungnya katanya kepada Tuhan juga. Jadi standarnya adalah kebaikan katanya. Banyak orang berpikir demikian, saudara. Selama kamu hidup baik, dan maksud dia baik itu, ya oke, kamu menjadi orang yang baik-baik saja. Kamu orang yang di keluarga baik-baik, kamu bukan jadi penjahat, nama kamu nggak pernah masuk koran. Biasanya kalau masuk koran itu antara dua, saudara ya. Bisa ini bagus, tapi kebanyakan jelek gitu. Nama kamu, apalagi koran-koran tertentu kan, Pos Kota misalnya, begitu. Nama kamu nggak pernah masuk di sana. Jadi kamu kira baik-baik aja. Gitu. Kamu menjadi orang yang baik-baik kan oke, semuanya fine-fine saja. Kamu rajin beramal. Itu kan sama adanya. Ada orang yang berargumen seperti itu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita membedakan lalang dengan gandum kalau begitu dalam kasus yang satu ini? Kembali kita menggunakan firman Tuhan. Kita menggunakan firman Tuhan. Pertama kita berkata, apa standar kebaikan? Apa standar kebaikan? Menurut Alkitab, yang baik secara absolut hanya satu, yaitu Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus pernah menguji seorang muda kaya yang datang kepadanya. Orang muda kaya ini Tuhan tahu, orang ini mau menjilat. Dia mau Tuhan menepuk-nepuk dia di pundaknya, bilang, kamu sudah good, kamu sudah good. Jadi dia datang udah menjilat Tuhan, dia bilang, guru yang baik. Apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapat hidup yang kekal? Tuhan langsung uji dia. Kamu bilang aku baik. Kamu tahu nggak? Tidak ada yang baik selain Allah. Kamu mau mengatakan aku baik? Do you really mean it? Kamu benar-benar ngerti nggak kamu ngomong apa? Atau ini hanya lip service saja? Atau ini hanya menjilat-menjilat saja? Hanya ada satu yang baik, yaitu Allah. Karena dia adalah standar kebaikan. Jadi kalau bilang, yang penting kita melakukan kebaikan. Apa standar kebaikan? Bagaimana kamu menentukan apa yang baik dan yang tidak baik? Kalau kita tidak punya standar kebaikan, kalau kita tidak memahami Tuhan yang benar, maka lambat laun kita akan kacau, sehingga nanti ada yang baik kita anggap tidak baik, dan ada yang tidak baik kita anggap baik, saudara. Karena kita tidak mengerti standar itu. Akhirnya mulai banyak orang berkata, ini dua laki-laki saling mencintai, menikah, kan baik katanya. Baik, dibilang baik. Justru kita yang berkata, ini nggak boleh. Ini tidak sesuai dengan standar Tuhan. Standar Tuhan adalah laki-laki menikah dengan perempuan. Wah, kamu penuh kebencian. Kamu tidak baik. Kamu hate speech, katanya. Kenapa? Karena dia tidak punya standar. Standar kebaikan itu adalah Tuhan. Standar kebaikan adalah Tuhan. Sehingga kalau kita tidak punya standar itu, kita bisa menjadikan baik jahat, kita bisa menjadikan jahat baik. Kita datang kepada orang, kita menginjil dia. Sekarang banyak orang-orang liberal menyayangkan katanya. Katanya ada begitu banyak kebudayaan kuno yang
dihilangkan oleh para misioneri katanya. Wah, dulu mereka punya kebudayaan yang sangat beragam. Ya. Ada voodoo, tak ada apa segala macam. Lalu datang misioneri kulit putih katanya kan. Wah. Datang lalu menghancurkan kebudayaan itu karena memasukkan kekristenan di sana. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, kita mau lihat dari sudut pandang apa? Menurut sudut pandang apa? Apakah kita memberitakan Injil kepada orang? Ngapain kau mau ubah-ubah saya? Saya sudah kukuh dalam apa yang sejak nenek moyang saya percaya. Saya sudah begini, kamu sekarang ngasih tahu begini, saya jadi nggak bisa tidur, jahat kamu. Misalnya. Kadang-kadang kita bilang, bahkan seminar-seminar kita doakan Tuhan kiranya yang datang ke sini tidak tenang sebelum dia menerima kebenaran. Wah, jahat banget nih kamu nih. Ya, bikin saya nggak bisa tidur. Ya. Apa standar baik dan tidak baik kalau kita tidak punya firman Tuhan? Apa yang kita anggap baik, apa kita anggap jahat? Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian kita melihat lagi dari Alkitab bahwa kalau orang yang di luar Kristus dengan orang yang di dalam Kristus ternyata juga melakukan kebaikan, punya motivasi yang berbeda. Punya motivasi yang berbeda. Banyak orang yang di luar Kristus kadang-kadang mereka melakukan kebaikan demi untuk mendapatkan amal, demi untuk mendapatkan semacam poin di hadapan konsep Tuhannya mereka. Oh, kalau saya melakukan amal, ya tentunya saya akan nanti diterima. Ya, saya harus membuat amal sebanyak-banyaknya supaya melebihi dosa saya, atau supaya karma saya meningkat, atau supaya apalagi dan lain-lain sebagainya. Sehingga bisa dikatakan bahwa melakukan kebaikan di situ sebenarnya adalah untuk diri sendiri juga. Untuk diri sendiri juga, untuk kepentingan diri sendiri. Tapi saudara yang kasih Tuhan, orang yang di dalam Kristus, kita melakukan kebaikan sangat berbeda jauh. Bukan untuk kita masuk surga, untuk menyogok Tuhan. Tuhan, lihat kebaikan saya. Tuhan, izinkan saya masuk surga, lihat ada berapa banyak orang yang saya tolong. Tidak. Kita sadar penuh bahwa di hadapan Tuhan, perbuatan baik kita tidak ada maknanya sama sekali. Itu seperti kain kotor. Tetapi kita melakukan kebaikan justru karena saya sudah diselamatkan. Saya mengucap syukur Tuhan, aku saya selamatkan dan kita sudah diangkat menjadi anak. Dan saya adalah anak Bapakku yang di sorga dan aku harus mencerminkan sifat Bapakku di sorga. Dan sifat Bapakku di sorga adalah Bapa yang maha baik. Bapa yang mau menyelamatkan sebanyak mungkin manusia. Oleh karena itu, saya sebagai anaknya, sekarang saya pun menjadi duta dari Bapa saya di sorga. Saya mau melakukan kebaikan kepada sebanyak mungkin orang. Ya saudara, kalau kita tidak meneliti secara lebih mendalam, ada orang bisa bilang, samalah. Dia berbuat baik, dia berbuat baik, dia berbuat baik. Yang penting semua berbuat baik. Tetapi kalau kita lihat lanjut, ini ada perbedaan antara lalang dan gandum. Apalagi perbedaan antara lalang dan gandum, saudara yang kasih Tuhan. Perbedaan antara lalang dan gandum. Ada juga lalang yang makin mirip lagi, yaitu yang pokoknya memakai nama Tuhan. Selama dia memakai nama Tuhan Yesus, dia memakai nama Tuhan Yesus, maka ini mantap lah, sip lah, karena memakai nama Tuhan Yesus. Oh, saya kasih Tuhan, jelas kita percaya kepada Yesus Kristus, jelas kita menjunjung tinggi nama Tuhan Yesus. Tetapi kita harus tahu bahwa ada banyak lalang yang memakai nama Yesus juga. Ada banyak lalang yang memakai nama Yesus. Coba kita buka di dalam 2 Korintus pasal 11. Ini ayat yang mestinya sudah familiar bagi jemaat Grafe. 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang keempat. Apa yang dikatakan di situ? Sebab kamu sabar saja. Paulus nggak sabar, dia menyindir orang Korintus, kamu sabar aja. Kalau Paulus ketemu Yesus yang palsu, dia tidak sabar untuk membongkarnya.
Tidak sabar untuk menyatakan ini salah. Dia melihat orang Korintus ini kok adem-adem ayem. Dia bilang, so kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ini adalah peringatan yang sangat jelas. Bahwa hanya dengan memakai nama Yesus bukan berarti itu pasti gandum. Ini adalah lalang yang semakin mirip aja. Lalang yang sedikit lebih mirip. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ada Yesus yang lain. Yesus yang palsu. Yesus yang palsu. Ada yang mengajarkan Yesus, tapi Yesusnya bukan Allah katanya. Yesusnya adalah ciptaan. Bahkan ada yang mengajarkan Yesus itu Mikail, saudaranya Lucifer katanya. Wow, Yesus yang mana lagi nih? Tetapi bukan demikian dengan Yesus yang di dalam Alkitab. Bukan demikian dengan Yesus di dalam Alkitab. Ada yang begini, ada yang orang yang tulus, tetapi salah percaya Yesusnya. Jadi dia tulus hatinya, tapi mempercayai Yesus yang salah. Ini sangat tragis sekali. Ini orang yang tidak memperhatikan benih yang mana yang masuk. Tetapi ada juga orang yang dia tidak tulus. Jadi bilangnya percaya Yesus, tapi sebenarnya tidak percaya Yesus. Dan orang ini tidak tulus. Dan apa buahnya? Coba kita lihat di dalam Yohanes. Yohanes pasal 14. Bagaimana kita tahu orang yang benar-benar percaya Yesus, benar-benar mengasihi Yesus? Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, apa kata Tuhan? Kamu akan pasang stiker begitu. Wah, I love Jesus. Bukan. Jikalau kamu mengasihi aku, bukan kita lalu harus ngapa-ngapain, tapi dikatakan di sini, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita mengasihi Yesus Kristus, maka kita akan mencoba melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, standarnya adalah firman Tuhan. Jadi bukan hanya doktrinal, tapi kelakuan. Kita mau bertindak sesuai dengan Alkitab. Dan kita harus berhati-hati, ada banyak Kristus palsu. Kita harus cek, ini Yesus yang benar atau tidak. Sesuai Alkitab, harus sesuai Alkitab. Dan ini memimpin saya kepada contoh yang ketiga. Ini lalang yang mungkin salah satu yang paling sulit. Contoh lalang pertama kan pokoknya yang baik. Lalang yang kedua adalah yang pakai nama Yesus. Lalang yang ketiga yang makin mirip lagi adalah yang mengaku Alkitabiah. Jadi tadi kita bilang Yesusnya harus bagaimana? Yesusnya harus yang sesuai Alkitab. Jadi sekarang dia juga mengatakan, saya Alkitabiah. Saya Alkitabiah. Oh, sudah nggak Tuhan. Memang kata Alkitabiah nggak salah. Kita juga gerejanya gereja Alkitab, benar nggak? GBIA, Baptis Independen Alkitabiah. Tapi bukan berarti orang bilang dia Alkitabiah lalu berarti dia pasti Alkitabiah, saudara. Bukan berarti demikian. Nah, ini lalang yang udah level tinggi ini. Dia bilang dia Alkitabiah. Lalu dia buka ayat. Wah, begini. Wah, begini. Sudah nggak sama Tuhan? Bagaimana kita mengetahui yang mana yang benar-benar Alkitab? Alkitabiah itu artinya apa sih? Alkitabiah, akhiran iyah itu kan menandakan sifat. Jadi bersifat Alkitab. Alkitabiah, bersifat Alkitab, sesuai dengan Alkitab. Jadi artinya, ini harus sesuai dengan Alkitab. Alkitab itu apa? Alkitab itu adalah dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi sesuai dengan Alkitab berarti
tidak bertentangan dengan Alkitab dan harus kita lihat secara keseluruhan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Gitu. Tidak bertentangan dengan Alkitab berarti harus sesuai dengan apa kata Alkitab, sesuai dengan konteksnya. Kalau kita mencuplik seseorang atau sesuatu di luar dari konteks, kita bisa menyebabkan apa yang dikatakan berbanding terbalik malah. Mestinya ngomong begini malah ngomong yang lain. Gitu. Kita ambil di luar dari konteks, kita nggak melihat konteksnya. Kalau kita mau ambil Alkitab di luar dari konteks, segala jenis doktrin sesat bisa diajarkan. Saya bisa berkata bahwa Alkitab mengajarkan manusia tidak akan mati. Tahu dari mana? Itu ada ayatnya. Kamu tidak akan mati. Benar ya? Oh ya benar. Tapi kalau dibaca konteksnya, itu iblis yang ngomong, begitu ya. Kalau kita tidak menyatakan konteks, tidak melihat konteks, kacau sekali, saudara. Coba kita lihat satu ayat, Kolose. Kolose pasal 1. Ada kelompok tertentu yang mengajarkan, dia baca ayatnya yang ke-15, Kolose 1 ayat 15 misalnya. Kolose 1 ayat 15, ini ada hubungan dengan tadi Yesus yang lain. Kolose 1 ayat 15, Ia, ini bicara soal Yesus Kristus, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kelompok Russellisme atau menara pengawal mengambil ayat ini dan berkata, lihat Yesus Kristus itu yang sulung, katanya, lebih utama dari segala yang diciptakan. Maksudnya mereka mengajarkan Yesus itu ciptaan pertama, ciptaan sulung, dan ciptaan yang paling hebat. Gitu. Jadi dari ayat ini mereka berkata, Yesus itu ciptaan, lihat di ayat ini. Dia yang sulung itu kan berarti pertama, dia bilang. Lebih utama dari segala yang diciptakan, berarti dia ciptaan yang paling hebat, kata mereka. Gitu. Dan mereka mengklaim, kami Alkitabiah. Dan kalau kamu tidak hati-hati, meneliti lalang dan gandum, menjadi kacau. Tetapi sebenarnya, kita tinggal lihat konteksnya. Apa benar perikop ini mengajarkan Yesus itu ciptaan? Tinggal kita baca terus beberapa ayat, saudara. Coba kita baca beberapa ayat. Ayat 16-nya, apakah ayat 16 bicara mengenai pencipta atau ciptaan gitu? Ayat 16 berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan apa? Oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kalau kita melihat konteks dari ayat 16 dan 17, ini bukan bicara soal ciptaan, ini bicara soal Yesus sebagai pencipta. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, sini. Sering sama Tuhan. Ya. Jadi kita bisa terhindar dari kesesatan, salah satunya adalah dengan sangat berhati-hati memperhatikan konteks. Sebenarnya perikop ini lagi ngomongin apa sih? Gitu, ya. Sebenarnya apa yang diajarkan di sini? Karena kalau kita tidak memperhatikan konteks, maka kita malah bisa mengajarkan sesuatu yang terbalik, bertentangan sepenuhnya dengan apa yang mau diajarkan di sini. Kita lihat lagi, coba kita buka di dalam Roma pasal 9. Roma pasal 9. Ayat yang ke-15. Roma 9 ayat yang ke-15 misalnya. Apa yang dikatakan di sini? Ayat ini berbunyi, sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ada kelompok yang menafsirkan ini dan berkata bahwa
Inilah mengindikasikan bahwa keselamatan itu tidak ada syaratnya. Keselamatan itu tidak ada tanggung jawab manusianya. Karena perhatikan ayatnya di sini berkatakan apa? Kepada siapa Tuhan mau bermurah hati, kepada itulah Tuhan bermurah hati. Kepada siapa Tuhan mau berbelas kasihan, kepada dialah Tuhan berbelas kasihan. Jadi nggak melihat ini, nggak ada hubungannya dengan tanggung jawab manusia katanya. Tapi saudara kasih Tuhan, benarkah itu yang mau diajarkan oleh perikop ini? Ingat, pertama kita harus melihat konteksnya. Dan kedua kita harus melihat keseluruhan Alkitab. Apakah di dalam surat Roma dan terutama di pasal 9 di sini Tuhan ingin mengajarkan, Paulus ingin mengajarkan bahwa manusia tidak punya tanggung jawab dalam keselamatan? Kita baca terus saja. Kita baca terus karena ini panjang, kita lompat ke ayat 30. Coba kita lihat Roma pasal 9 ayat 30-nya, Saudara. Roma pasal 9 ayat 30 ini kesimpulan Paulus. Kesimpulan Paulus dari pasal 9. Dia bilang apa? Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Bukan karena Tuhan tentukan demikian. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Sebenarnya di Roma pasal 9 konteksnya adalah Paulus sedang berargumen dengan orang Israel yang mau berkata, kami diselamatkan karena kami keturunan Abraham dan karena kami punya hukum Taurat. Dan Paulus bilang, no. Yang menentukan syarat keselamatan itu Tuhan. Tuhan yang punya hak, dia mau selamatkan siapa, dia mau binasakan siapa, itu Tuhan punya hak. Tetapi Paulus tidak mengajarkan bahwa Tuhan melakukan itu dengan sembarangan atau dengan tanpa melihat respon manusia. Melainkan Paulus mengajarkan bahwa Tuhan yang punya hak menentukan siapa yang mau dia selamatkan, itu benar. Bukan manusia yang menentukan syaratnya, itu benar. Bukan manusia yang mengatur Tuhan, saya diselamatkan caranya harus begini. Bukan manusia yang bisa atur itu. Itu benar, itu yang Tuhan mau ajarkan di situ. Dalam Roma pasal 9. Dan kalau kita lihat di dalam keseluruhan Alkitab, kita dapatkan bahwa Tuhan menetapkan syarat. Yaitu apa? Tuhan bilang, percayalah kepada Yesus Kristus. Dan kamu akan diselamatkan. Ini adalah syarat yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan ketika bangsa-bangsa mendapatkannya, itu adalah karena iman. Ketika Israel tidak mendapatkannya, itu adalah karena mereka tidak mengejarnya. Karena iman. Bukan karena Tuhan sudah takdirkan yang satu begini, yang satu begini. Bukan. Ketika kita melihat gandum lalang. Oh, ini Alkitabiah. Ya, semua berkata, ini Alkitabiah, ini Alkitabiah. Oke, sudah. Memang. Tetapi kita harus cek. Dan mungkin Anda berkata, Pak Gembala Stephen, gimana caranya ya saya mau cek ya? Berarti saya harus baca Alkitab dong dari Kejadian sampai Wahyu. Aduh Pak, saya nggak punya waktu. Memang benar, kamu harus baca. Gitu. Aduh Pak Gembala Stephen, ini kayaknya susah. Kasih tahu saya aja deh yang benar yang mana. Ya berarti kamu tergantung saya dong. Saya sih memang akan menyatakan yang benar sama kamu. Tapi dari mana kamu tahu saya benar juga, begitu kan? Ya. Kamu harus baca. Oleh karena itu, Gereja Baptis Independen adalah gereja yang sangat menekankan bahwa setiap anggota jemaatnya harus lahir baru, nomor satu. Dan setiap anggota jemaatnya harus bertumbuh dalam firman Tuhan. Jangan nanti kamu bilang, oh itu karena gembala saya ngomong begitu saja. Nanti kamu tidak bisa membedakan gandum dan lalang. Kamu harus belajar firman Tuhan. Itu bukan hanya untuk orang yang sekolah teologi, itu bukan hanya untuk penginjil, itu bukan hanya untuk gembala. Semua orang Kristen harus belajar firman Tuhan. Semua orang Kristen harus baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Oh sudah Pak Gembala, kedua kali. Oh sudah Pak Gembala, ketiga kali. Oh sudah Pak Gembala.
Sampai ke berapa kali? Sampai terus menerus. Sampai terus menerus. Dan semakin banyak kita melakukannya, semakin banyak kita bisa, ketika ada pengajaran mencoba menyalahgunakan satu perikop, kita langsung keinget, ada perikop ini. Kok bisa ingat? Ya karena kita belajar firman Tuhan. Kita membacanya. Jika ada yang mencoba menyalahgunakan konteks di sini, ya kita menjadi oh ya, kita di sini ada. Tidak ada jalan singkat, tapi setiap orang harus bertumbuh di dalam iman. Itu yang Tuhan inginkan. Baik, kita kembali ke dalam Matius pasalnya yang ke-13, saudara. Kita kembali ke Matius pasal 13. Ada pelajaran apa lagi? Pelajaran pertama tadi adalah kita harus mempersiapkan hati dan memperhatikan benih. Pelajaran kedua adalah kita harus mampu membedakan antara lalang dan gandum. Dan pelajaran yang ketiga adalah kita menanti-nantikan waktu penuaian. Kita menanti-nantikan waktu penuaian. Oh saudara, kita yang sudah bisa membedakan antara lalang dan gandum. Kadang-kadang kita gregetan melihat apa yang terjadi di dunia ini. Kita bilang, Tuhan, kenapa begitu banyak lalang Tuhan di dunia ini? Sama seperti hamba-hamba Tuhan ini berseru kepada Tuannya, Tuhan, kok tiba-tiba banyak lalang? Itu bilang, ya ada musuh yang taburkan. Dan Tuhan, dan hamba-hamba itu berkata, kalau gitu kami pergi, kami cabut saja lalangnya. Tuhan bilang, jangan cabut sekarang. Memang ketika itu sudah mulai berbuah, lalang dengan gandum itu sudah bisa dibedakan. Yang satu nggak ada buahnya, yang satu ada buahnya. Tapi Tuhan bilang, jangan dicabut. Kenapa? Karena mereka tumbuh sangat berdekatan. Jadi seringkali yang terjadi adalah akar-akarnya itu saling melilit. Antara akar gandum dengan akar lalang itu. Sehingga kalau dia cabut lalangnya dengan paksa saat itu juga, akar gandum itu akan tercabut juga. Tuhan bilang, jangan. Kapan dong? Tunggu waktu dituai. Kenapa waktu dituai? Karena pada waktu dituai, memang gandumnya memang mau dicabut juga, karena kan mau diambil. Ya, bulir-bulir gandumnya ini mau diambil, gitu. Jadi pada waktu penuaian, oke, sekalian babat. Gitu. Gandumnya diambil, masukkan ke lumbungku, katanya. Nah, yang sisa ini dibakar. Gitu. Udah, hancurkan aja. Gitu. Dan saudara yang kasih sama Tuhan, ini mengajar kita bahwa di dalam masa gereja sekarang ini, kita tidak menggunakan pemaksaan, kita tidak menggunakan kekerasan untuk melawan kesesatan. Tadi di sekolah minggu dewasa, di kelas saya barusan ngomong bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan Anda baca 2 Korintus pasal 10 ketika Paulus berkata perjuangan seperti apa. Perjuangan dia adalah mematahkan siasat orang. Dia adalah untuk menawan segenap pikiran kepada Kristus, untuk meruntuhkan kubu yang dibangun oleh hati manusia untuk menentang pengenalan akan Kristus. Tapi Paulus tidak melakukan kekerasan fisik. Paulus tidak menganiaya, Paulus tidak memaksakan. Tapi dengan senjata-senjata rohani, dia mencoba untuk memenangkan pikiran manusia kepada Kristus. Tetapi kapan semua itu akan diurus oleh Tuhan? Pada saat penuaian. Kapan semua itu akan dihancurkan oleh Tuhan? Pada saat penuaian. Oleh karena itu kita menantikan penuaian. Kita menantikan Tuhan segeralah datang. Tuhan segeralah datang karena dunia ini makin lama makin tidak enak. Dunia ini makin lama makin banyak yang ngaco. Dunia ini makin lama makin banyak yang sesat. Dan bukan hanya kita mendambakan hukuman Tuhan atas yang salah, tapi kita mendambakan kita diubah dan kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Kita menantikan kerajaan milik kita sendiri. Kerajaan di mana kita adalah anak dari rajanya. Mungkin Anda berpikir, wah kalau di dunia ini di mana-mana tetap sih namanya dunia. Ya, kalau Anda dekat dengan penguasa ya oke. Anda dekat dengan ini rajanya, presidennya, perdana menterinya atau apanya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, di kerajaan Tuhan nanti, ya, dia adalah raja dan kita
adalah anak-anaknya. Dan kita akan bercahaya seperti matahari. Oleh karena itu kita nantikan waktu penuaian. Sambil menantikan kita harus menabur. Supaya semakin banyak yang bisa dituai oleh Tuhan nanti. Tapi mengenai lalang kita berkatakan, kita lawan dengan senjata rohani. Kita lawan dengan firman Tuhan. Bukan dengan fisik. Siapapun yang berkata, saya mau menganiaya yang sesat, saya mau menganiaya yang sesat. Ujung-ujungnya apa? Yang dianiaya pasti yang benar ujung-ujungnya. Nah, itu dalam sejarah berulang terus. Agustinus salah satu pertama yang membenarkan. Waktu dia debat sama Donatis. Akhirnya Agustinus berkata apa? Demi kebaikan jiwa manusia, kita paksa mereka masuk kebenaran. Demi kebaikan jiwa manusia, kita paksa mereka masuk kebenaran. Jadi dia mulai membenarkan, menggunakan penganiayaan untuk memaksa orang. Toh yang penting mereka selamat katanya. Tapi saudara kasih Tuhan, itu tidak pernah diajarkan Tuhan di masa gereja lokal. Dan dia sudah melawan apa yang Tuhan umpamakan di sini. Sehingga yang terjadi akhirnya kebalikan. Berapa ratus tahun setelah Agustinus mati, akhirnya yang dianiaya semua adalah yang benar. Dan yang menganiaya adalah yang tidak benar. Oh saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita menyampaikan. Ini masa gereja lokal. Kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, Engkau menyingkapkan kepada kami apa yang akan terjadi sambil kami menantikan Engkau datang kembali ini. Engkau memberitahu kami untuk mempersiapkan hati kami, tapi Engkau juga memperingatkan kami untuk memilah-milah antara lalang dan gandum. Tolong kami Tuhan. Kuatkan kami. Terus dewasakan kami di dalam iman, di dalam pengenalan akan Engkau. Tuhan, jikalau ada di ruangan ini yang masih belum yakin akan keselamatan, Engkau yang terus bekerja dalam hatinya. Agar dia sungguh-sungguh memastikan keselamatan itu dengan berseru dalam iman kepada Engkau. Dan Tuhan, bagi-Mu yang sudah diselamatkan, yang kami tahu Tuhan, kami dalam pertumbuhan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Mungkin ada yang masih bayi, mungkin ada yang sudah lama, namun semuanya Tuhan, kami rindu Engkau kuatkan kami. Tuhan, kami tahu ada banyak lalang di dunia ini. Ajar kami, pakai jemaat ini juga menjadi benteng, agar kebenaran-Mu terus disiarkan. Dan jemaat-Mu bisa bertumbuh makin dewasa. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.